Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Saat-saat sekarang niki sedang ramai kegiatan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangan yang tiang terima dari masyarakat kita atau dari luar itu sangat banyak. Dan pada malam ini pun ada beberapa undangan dari warga masyarakat kita untuk merayakan Isra dan Mi'raj. Kita akan merayakan juga Isra dan Mi'raj niki di Masjid Baitur Rahman pada malam Sabtu yang akan datang, sekalian dengan pengajian umum yang memang rutin dilaksanakan pada malam Sabtu. Jadi pengajiannya nanti adalah tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sore perayaannya di Masjid Badrus Salam lingkungan Mapak. Ya. Ini Ba'da Isya ini juga ada di luar lingkungan kita. Besok malam dan terus ya, sore, Ba'da Maghrib, Ba'da Isya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan perayaan Isra dan Mi'raj ini. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Mursyidul Amin pada halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu fasal fi bayani syuruti sihhatil muamalat, pada menjelaskan syarat-syarat sahnya muamalah. Ya, muamalah ini ya, transaksi, ya, jual beli. Ya. Ini kita harus mendorong ya semangat untuk kreatif ya di dalam jual beli, karena peluang-peluang untuk kita meraih keberuntungan dalam jual beli yang kreatif itu sangat besar, yang mendorong kepada warga masyarakat untuk terus ya meningkatkan semangat di dalam urusan jual beli ini, sambil kita jaga ya tata caranya agar sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Ammal bai'u, adapun jual beli itu, falahu salasatu arkan, maka ada baginya 3 rukun. Al-aqidu, yang pertama orang yang berakad. Orang yang berakad ini maksudnya penjual dan pembeli. Al-bai' wal mushtari. Jadi al-bai' itu penjual, al-mushtari itu pembeli. Inilah orang yang berakad.
Jadi dalam jual beli itu harus ada ini orang yang berakad. Wal ma'qudu alaih, dan barang yang diakadkan, ya, barang yang diakadkan, apa yang diperjualbelikan. Wal lafzu, yang ketiga adalah lafaz, maksudnya adalah ijab dan qabul. Ijab itu saya beli, qabulnya ijab itu saya jual, qabulnya adalah saya beli. Ya. Ini masuk dalam rukun ini, ya, rukun jual beli. Tetapi untung ada pendapat, ya, satu pendapat yang membolehkan tanpa ijab dan qabul. Kalau memang di tempat itu sudah terbiasa jual beli itu tanpa menggunakan ijab dan qabul, sudah sama-sama maklum, ya, kita kan serahkan barang yang sudah kita pilih, berapa harganya, langsung kita bayar, sudah kita tinggal tanpa ada berkata saya jual dari penjual, saya beli dari pembeli, ya. Tapi di tempat-tempat tertentu di Malaysia, ya, ini masih lazim, ya, kalau kita membeli apa saja pasti pedagang di situ saya jual, ya, langsung kita bilang ya saya beli. Fala yanbaghi an yu'amila arba'an, maka tidak sepantasnya seseorang bermuamalah dengan 4 orang. Dan pantas kita berjual beli dengan 4 orang. Siapa yang 4 itu? As-sabiyu, mereka adalah anak kecil. Tidak pantas kita berjual beli dengan anak kecil. Wal majnunu, dan orang gila. Wal abdu, dan hamba sahaya. Wal a'ma, dan orang yang buta, yang tidak melihat. Ya. Nah, ini kan anak-anak kecil, ya, banyak yang pergi ke kios-kios, ke minimarket. Anak kecil ini maksudnya kan belum balik. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, tidak sah jual belinya. Tetapi dalam mazhab Hanafi itu membolehkan kalau dia diizinkan oleh orang tuanya. Jadi ada saja tempat kita nyantol lah, ya. Kan banyak anak-anak yang belum balik jalan sendiri bawa uang lalu berbelanja. Ya. Orang gila, ya, karena dia tidak berakal. Ya, tidak sah jual beli orang gila. Hamba sahaya sudah tidak ada. Orang yang buta, ini kan dia tidak melihat. Barang yang dia beli itu kan tidak bisa dia lihat. Jadi hendaknya orang yang buta itu kalau butuh sesuatu, dia berwakil kepada orang lain untuk membelikannya. Wa yajuzul bai'u minal kafir. Boleh jual beli dengan orang kafir, ya, boleh kita transaksi menjual sesuatu kepada orang kafir. Walakin, akan tetapi, la yuba'u minhul mushafu, tidak boleh dijual kepadanya mushaf atau Al-Quran. Kitab suci Al-Quran bagi penjualnya, ya, tidak boleh menjual kepada orang kafir, karena kita takutkan nanti tidak dimuliakan, tidak dihormati kitab suci tersebut. Wal abdul muslim, dan tidak boleh dijual kepada orang kafir hamba sahaya yang muslim, ya, karena posisinya sebagai budak, nanti dia bisa tertekan lalu meninggalkan keislamannya.
Wala yuba'u min hussilahu, dan tidak boleh dijual kepada orang kafir senjata. In kana min ahlil harbi, jika ada orang kafir itu daripada kafir harbi, kafir yang sedang berperang dengan kita kaum muslimin. Tak boleh kita jual senjata. Nanti senjata itu yang dipakai untuk menyerang kita. Ya. Wala yajuzu bai'ul khamri wal wadkan najis, dan tidak boleh menjual khamar, minuman keras, termasuklah narkoba dengan segala jenis dan namanya. Tidak boleh dijual itu, karena sama-sama merusak fungsi akal. Al-khamru ma khamarul aqla. Khamar itu adalah sesuatu yang merusak fungsi akal kita. Ya, walaupun dia bukan benda cair seperti khamar atau minuman keras, ya, dan dia benda-benda padat seperti narkoba itu, tapi fungsi merusaknya itu sama dengan khamar, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Nanti kalau itu dipakai untuk menafkahi anak istri atau anggota keluarga yang lain, itu sangat fatal akibatnya. Ya. Daging yang tumbuh dari barang yang haram itu fannaru aula bihi, itu neraka lebih pantas dengannya. Jadi mari kita jaga tumbuhnya daging kita, daging anak istri dan anggota keluarga kita, jangan dari barang-barang yang haram. Ya. Wal wadkin najis, ya, dan tidak boleh menjual al-wadkin najis, ya. Lemu apa bahasa Indonesia? Lemak. Ya. Lemak yang najis. Ya. Ya, lemak yang najis itu karena lemak ini berasal dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, maka dia menjadi lemak yang najis. Ya, kalau dia berasal dari binatang yang boleh dimakan seperti sapi, kambing, ya tidak najis. Ini makanya bukan tidak boleh menjual lemak, tapi tidak boleh menjual lemak an-najis yang najis. Dia akan najis kalau berasal dari binatang yang tidak boleh atau tidak halal dimakan dagingnya. Wal aji, ya, dan tidak boleh menjual gading gajah, ya. Wala syira'uha, dan tidak boleh membelinya, ya. Karena gajah itu kan tidak bisa dia menjadi suci atau halal dengan cara disembelih, karena memang dia tidak halal dimakan dagingnya, maka tulang-tulangnya itu menjadi barang yang najis, ya, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Wa yajuzu bai'ud duhnil ladzi najisah, dan boleh menjual minyak yang najis biwuqu'i najasatin fihi, dengan sebab jatuhnya najis padanya. Jadi ada minyak, ya, kejatuhan najis, ya, atau kejatuhan bangkai tikus misalnya, itu boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, dengan catatan najisnya itu dibuang dulu, bangkai tikusnya itu dibuang terlebih dahulu. Wala yajuzu bai'ul kalbi, dan tidak boleh menjual anjing, ya, karena ini barang haram, hewan yang haram. Wal hasyarati, dan tidak boleh menjual serangga-serangga, ya. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh.
duit dengan jual jangkrik. Kan dah. Dedes. Teluk semangah. Ya. Hasyarat, serangga-serangga. Ini karena alasannya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Tetapi di dalam mazhab Hanafi, lagi-lagi kita menengok mazhab yang lain, boleh menjual serangga-serangga seperti itu kalau ada manfaatnya. Ya, jadi makanan ini, makanan itu. Tapi kalau jangkrik dipakai untuk berjudi, wah, ini mudaratnya malah yang ada. Jangkrik apa manfaatnya? Ya. Untuk makanan apa ya? Kalau dipakai memberi makan burung, kedune beradok-adokan, bertaruh, ini menjadi perkara yang mudaratnya luar biasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu al-hasyarat, serangga-serangga, karena dianggap tidak ada manfaatnya, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi dalam mazhab Hanafi, sepanjang ada manfaatnya, boleh diperjualbelikan. Wal malahi, dan alat-alat musik yang melalaikan, ya, alat-alat musik yang melalaikan kita dari beribadah. Ya, itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Wa yajuzu bai'u ma 'alaihi suwar. Boleh menjual benda yang ada di atasnya itu gambar-gambar. Gambar-gambar hewan. Minal furushi, daripada karpet-karpet. Jalalah. Ya kan, jalalah, karpet tebal itu, kalau ada gambar hewan di situ, boleh dia diperjualbelikan. Wasti'maluha, dan boleh mempergunakannya. Kalau ini furus, ya, karpet, karena biasanya kan karpet ada di bawah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, li Aisyah radhiyallahu anha, kepada Aisyah radhiyallahu anha, ittakhidhi minha namariq, ya, jadikan daripadanya barang-barang yang ada gambar-gambarnya itu, jadikan dia namariq, bantal-bantal. Ya, berarti dia di bawah juga. Dia gambar hewan tapi dipakai di bawah. Kalau karpet kan kita injak dia. Kalau bantal kan kita tiduri. Asal jangan kita memuliakan dia. Kalau dia kita taruh di bawah itu tidak apa-apa. Ya. Wala yajuzu isti'maluha mansubatan. Tapi tidak boleh mempergunakannya dalam keadaan ditegakkan. Ya. Korden-korden, tidak boleh itu yang ada gambar-gambarnya. Gambar-gambar hewannya, apalagi gambar-gambar manusia di situ. Ya. Wa yajuzu mawdu'atan, boleh dipergunakan dalam keadaan dia diletakkan di bawah. Ya. Makanya Nabi berkata, jadikan dia, ya, namariq, bantal-bantal, supaya dia tidak kelihatan. Ya. Spray itu boleh. Ya. Wa yambaghi an yakuna mamlukan, dan sepantasnya bahwa barang yang diperjualbelikan itu mamluk, dimiliki. Ya, dimiliki, bukan milik orang. Maqduran ala taslimihi, yang dapat diserah terimakan, dapat diserahkan kepada pembelinya. Ma'lumal ain, diketahui bendanya, supaya kita tidak membeli sesuatu yang tidak kita ketahui bentuknya seperti apa.
Wa yanbaghi an ya'tiya bilabzil ijabi wal qabul. Dan sepantasnya seseorang mendatangkan lafaz ijab dan qabul. Ya, saya jual, saya beli. Wa fil muhaqqarat, dan pada benda-benda yang remeh-temeh, ya. Benda-benda yang kecil-kecil. Wal mat'umat, dan makanan-makanan, qaulun, ada satu pendapat, aw wajhun, atau satu wajah, kharrajahu Ibnu Suraij, yang dikeluarkan oleh Ibnu Suraij, annahu yakfi fiha al-mu'atat, bahwasanya cukup pada jual beli yang remeh-temeh, cukup pada jual beli makanan-makanan, al-mu'atatu, ya, jual beli mu'atat. Jual beli mu'atat itu hanya menyerah terimakan saja tanpa ada ijab dan qabul. Ya, itu jual beli mu'atat, itu jual beli tanpa saya jual, tanpa saya beli. Ya. Kita serahkan uang, kita terima barang. Ya, ada uang, ada barang itu. Itu namanya jual beli mu'atat. Kenapa? Lima sisil hajah. Karena hajat sangat membutuhkannya, ya, terhadap makanan-makanan tersebut. Ya, jadi kita online ini kan menggunakan pendapat yang tidak mensyaratkan ijab dan qabul itu. Kalau itu sudah dipahami sebagai satu jual beli, ya. Walaupun di situ sebenarnya sudah ada secara tertulis, ya. Secara tertulis, saya pesan, saya beli ini, ya. Nah, lalu dijelaskan berapa harganya, berapa ongkirnya, lalu dikirimkan. Cuman tidak ada saya jual, saya beli itu. Jangankan online, offline saja kita tidak, kan? Ya. Ini yang jual-jual di kios-kios ini kan, coba. Kan tidak ada pembeli mengatakan saya jual, lalu pembeli bilang saya beli. Ya. Coba yang berjualan nanti dites itu pembeli, begitu dikasih dia apa yang dia beli, sebut saja saya jual, pasti dia bingung. Ya, enggak ngeneng-ngenong kan. Ya. Seharusnya jawabnya saya beli. Seperti ijab qabul nikah kan, saya nikahkan engkau, enggak ngeneng, kan salah. Ya. Nah. Tapi inilah fikih, ya. Dia banyak pendapat-pendapat. Sehingga kita bisa memiliki dalil walaupun tidak daripada kaul yang mu'tamad, kaul yang atau pendapat yang terpegang. Tetapi ada pendapat yang kita jadikan pegangan. Wa ammar riba, adapun riba, ya, faqad warada fihi tahdidatun katsiratun. Maka sungguh telah datang padanya ancaman-ancaman yang banyak. Falyahtariz minhu, maka hendaklah seseorang berhati-hati daripadanya, ya, daripada riba itu. Terutama sekali ketika meminjamkan uang, ya, itu sifatnya kita menolong orang, ya. Jangan kita mematok nanti dia harus mengembalikan sekian. Minjam 1 juta, nanti Anda kembalikan 1 bulan 1.100.000. Itulah riba, lebihnya itu. Nabi bersabda, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang yang ditarik kemanfaatan daripadanya, 100.000 itu kan kemanfaatannya, maka dia bagian daripada jenis riba. Ya. Hindari itu. Beda kalau meminjam tidak ada
janji apa-apa. Minjam 1 juta kita kasih. Ya. Tapi ketika dia mengembalikan, dia memberikan lebih. Ya, ini yang titip untuk kanak-kanak, yang titip untuk si fulan, apa itu bahasanya, kita tidak pernah mensyaratkan, itu tidak apa-apa. Itulah sebaik-baik orang yang berterima kasih. Nabi juga pernah meminjam onta berumur 1 tahun, tapi ketika mengembalikan malah dengan onta yang berumur 2 tahun. Tapi pas meminjam itu tidak ada persyaratan. Kasih saya pinjam onta 1 tahun, nanti saya kembalikan yang berumur 2 tahun. Tidak ada. Ya. Wassalamu mubahun. Jual beli salam itu hukumnya mubah. Nah, ini pesanan ini. Salam ini. Inden. Ya. Jadi kita ini misalnya ini sarung HP ya, sarung HP atau mesin HP gitu kan. Mesin HP tipenya ini ya, spesifikasinya dijelaskan ya. Yang baterainya sekian ya. Itu kita memesan. Nah, itulah jual beli salam. Kita tidak lihat barangnya. Ini tambahan penjelasan untuk persyaratan jual beli itu kan harus dilihat barangnya. Harus dilihat barangnya kan. Maklum al-ain, diketahui bendanya. Nah, tapi untuk jual beli salam, jual beli dengan pesanan, itu boleh tanpa dilihat dulu barangnya. Hanya disebutkan sifat-sifat daripada barang itu. Sama dengan yang mesen mutiara misalnya itu. Ya, yang jenisnya ini, yang beratnya sekian gram. Ya. Disebutkan sifat-sifatnya. Itu jual beli salam. Jual beli dengan pesanan. Wa kadza al-ijaratu. Begitu juga boleh sewa menyewa. Ya. Wa syara'ituha mustawfatun, dan syarat-syaratnya itu lengkap. Ya, fi kutubil fikhi, di dalam kitab-kitab fikih. Fal tutali, maka hendaklah engkau menelaahnya di kitab-kitab fikih. Nah, jadi ini selintas saja tentang jual beli ini. Faslun, ini satu fasal fi bayanil adli wal ihsan, pada menjelaskan adil dan berbuat baik. Masih dalam jual beli. Ente jual beli, ente adil, ente baik-baiklah. Wajtinabi az-zulmi, dan menjauhi kezoliman fil muamalat, di dalam muamalah atau jual beli itu. I'lam, ketahuilah, annal muamalata, bahwasanya muamalah jual beli, qad yufti al-mufti, terkadang-kadang memberi fatwa oleh seorang mufti, fiha, pada itu jual beli, bisihati, dengan sah. Ini ia satu jual beli, ya, seorang ahli hukum Islam mengatakan itu jual beli sah. Walakin, akan tetapi, tashtamilu ala naw'in minaz zulmi, jual beli itu mengandung atas satu jenis daripada kezoliman. Ya. Yata'arradu bihil mu'amilu, berhadapan dengannya oleh orang yang bertransaksi, oleh orang yang melakukan jual beli. Berhadapan dengan apa? Lisukhtillahi ta'ala, kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jual belinya sah, tetapi ada kezoliman di situ yang merugikan pembeli. Ya. Nah, siapa yang melakukan kezoliman dalam jual beli itu, dia akan berhadapan dengan murka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhu, di antaranya, di antara jual beli yang sah tapi ada kezoliman di situ, ya, apa namanya? Al-ihtikaru, ihtikar, ya, menimbun,
menimbun, ihtikar, wa huwa fit ta'am, dan menimbun yang diharamkan itu adalah dalam makanan. Ya. Ya, tidak mau dijual. Sengaja disimpan dalam gudangnya. Masyarakat sedang membutuhkan. Dia menunggu nanti harga menjadi naik. Hah? Nah, itu nanti kalau sudah naik harga barang yang ditimbun itu kan lalu diperjualbelikan. Ya, sah jual belinya, tapi kan sudah ada kezoliman, spinate. Mau tidak mau kita harus beli. Ya. Kenapa tidak dijual minggu yang lalu harganya masih normal, tapi dibikin limit, dibikin dia tidak ada di dalam pasaran, karena dia timbun. Minyak apa biasanya? Laik minyak gas untuk ya kompor, nepi, ya. Nah, sekarang gas ditimbun, ya, gasman, ya, macam-macam dong. Kezoliman itu, mencekik masyarakat, ya. Coba diperhatikan, terus wal muhtakiru mal'un, penimbun itu dilaknat oleh Allah, ya. Wal muhtakir, penimbun itu mal'un, dilaknat oleh Allah. Wa fihi tasdidatun azimah, dan di dalam kegiatan menimbun makanan dan barang-barang lain itu ada ancaman-ancaman yang luar biasa. Ya. Dalam hadis misalnya ada diterangkan man ihtakara at-ta'ama 40 yauman. Barang siapa menimbun makanan 40 hari, ya. Ini sudah zolim ini. 40 hari orang tercekik tidak bisa makan. Ya. Atau makan dengan sangat kekurangan karena dia timbun bahan-bahan pokok itu selama 40 hari. Tsumma tasaddaqa bihi. Kemudian dia sadar atau bagaimana dia sedekahkan barang atau makanan yang dia timbun 40 hari itu. Lam takun sadaqatuhu kafaratan lihtikari, dan bau sedekahnya itu menjadi penebus dosa lantaran dia menimbun selama 40 hari itu. 40 hari orang dibikin sengsara, lalu dia sadar, saya sedekahkan saja yang saya timbun ini, tidak bisa menjadi penebus daripada dosanya lantaran menimbun itu. Ya. Dalam hadis yang lain, man ihtaqarat ta'ama 40 yauman, barang siapa menimbun makanan 40 hari, faqad bari'a minallah, dia telah melepaskan dirinya dari Allah, wa bari'allahu minhu, dan Allah melepas diri daripada orang itu. Sementara ya Allah, sementara kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ampunannya, rahmatnya, kita sudah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang justru meninggalkan kegiatan menimbun ini, kebetulan dia membeli stok yang banyak, ya, untuk dirinya dan keluarganya atau kelompok-kelompoknya, organisasi-organisasinya, tapi dia melihat masyarakat sangat membutuhkan, lalu dia keluarkan semuanya itu, ya, walaupun dalam bentuk jual beli, apalagi disumbangkan. Itu justru luar biasa keutamaannya. Ini diterangkan dalam satu hadis, man jalaba ta'aman, barang siapa yang mendatangkan makanan, faba'ahu, lalu dia menjualnya, dia jual bisya'ri yaumihi, dengan harga pada hari itu, faka'annama tasaddaqa bihi, seakan-akan dia bersedekah. Masyarakat kesulitan beras, masyarakat kesulitan gas misalnya, tapi dia mencari, ya, beras dan gas, atau beras yang dia punya, gas yang dia punya, dia keluarkan, dia jual, bukan dia sedekahkan. Pahalanya seperti orang bersedekah padahal dia berjualan.
Inilah jamaah sekalian, pentingnya kita bersikap memudahkan orang lain, bukan mempersulit orang lain. Ya. Wa minhu, dan diantaranya kezoliman dalam jual beli itu ikhfa'ul uyub, menyembunyikan cacat-cacat pada barang yang dijual. Fa inna fihi khiyanatan, sesungguhnya padanya itu ada khianat, pengkhianatan. Ya, kita beritahu saja, ini pakaian ada cacatnya di sini, ini makanan ya sudah kemarin, ini bukan baru. Ya, kan Nabi pernah lewat di pasaran, di satu pasar, melihat ada kue di atasnya, kue itu kering, ya, tapi Nabi punya feeling, ya, punya perasaan, dia masukkan tangannya ke dalam kue itu, ternyata di dalamnya itu dia rusak, ya, di luarnya bagus, kue itu dalamnya rusak. Lalu Nabi bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan tipuan di antara kami, dia bukan golongan kami. Nah, karena apa? Dia menyembunyikan itu. Makanya beritahu saja secara terang-terangan, ya. Alhamdulillah masyarakat kita sering juga tidak jadi menjual sesuatu karena itu tidak pantas dijual, ada kerusakan-kerusakannya, dia simpan di tempat yang lain. Ya, tidak usah kita mengambil keuntungan dengan cara-cara yang zolim seperti itu, ya, merugikan orang lain. Kita harus mencari keberuntungan plus keberkahan. Nah, keberkahan itu baru kita dapat dengan menghindarkan kezoliman dalam transaksi-transaksi. Wa minha, dan diantara muamalah, ya, yang baik itu ta'dilul mizan, adil di dalam timbangan. Fa fi tarkihi, maka meninggalkan keadilan dalam timbangan itu taghlizatun azimah, ada ancaman-ancaman yang besar. Jangan curang dalam timbangan, ya. Jangan curang dalam takaran. Wa fihi qauluhu ta'ala, dan padanya itu ada firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang, ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, mereka yang curang ini kalau, ya, minta ditakarkan oleh orang lain, ya, dia minta agar sempurna penakaran itu. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia yang menakar untuk orang lain, dia yang menimbang untuk orang lain, justru dia merugikan orang lain. Kalau dia yang ditakarkan, dia yang ditimbangkan, dia minta sempurna. Tapi pas dia yang menakarkan orang lain, dia yang menimbang untuk orang lain, malah dia merugikan. Itu neraka wail untuk orang-orang yang curang. Wabil jumlati, kesimpulannya, fajami'u anwa'it talbis muharramun, semua jenis-jenis pengelabuhan itu haram. Harus jelas, jangan dikelabuhi pembeli-pembeli kita. Fala yajuzu an yaqdama ala syai'in, maka tidak boleh seseorang itu menawar sesuatu la yuridu syira'ahu, yang dia tidak ingin membelinya, wa yatlubu ma fawqa thamanihi, dan dia meminta sesuatu di atas daripada harganya, ya. Dia tidak ingin membeli barang itu, tapi dia menawarnya dengan harga yang tinggi. Apa tujuannya? Targhiban lil mushtari fihi, untuk menggairahkan pembeli agar membelinya. Ternyata dia konco-konco daripada penjual itu. Tukang pancing. Yang sering bertemu ini di tempat-tempat, ya. Tiba-tiba saya berani sekian juta. Kita masih menawar di bawah 1 juta. Saya berani sekian juta. Ini barang bagus. Dia tidak ingin membeli barang itu. Dia hanya memancing kita supaya gewar untuk membelinya. Ini tidak boleh. Ini ada talbis, ada pengelabuan. Ini jual beli najas namanya. Jual beli najas. Jual beli yang menggunakan orang lain untuk memancing-mancing kita, ya.
Ini jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan. Jadi jual beli ini hendaknya tidak merugikan orang lain. Yang kita sebutkan ini adalah jual beli yang merugikan orang lain. Jangan kita hanya mencari keberuntungan, mari kita juga mencari keberkahan. Adikan temau beti sekecil lagu berkah daripada temau beti luwe, tetapi ada kebahayaan, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.